Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua. Ini kita mau bagi-bagi lagi sedikit pemahaman. Mungkin kita sering baca, sering dengar ada istilah-istilah tasawuf, yaitu belajarlah mati sebelum mati ya. Belajar mati sebelum mati ini sering kita dengar. Tetapi sangat sedikit yang menjelaskan mati yang seperti apa ya. Jadi ini ada pengalaman Pak Fathul Nasri ketika mulai mengamalkan zikir nafas, seluruh tubuhnya dingin, dan situ beliau takut mati. Karena dia sudah takut, akhirnya zikirnya dihentikan. Sebenarnya itulah hakikatnya yang dibilang belajar mati sebelum mati. Belajar mati sebelum mati itu banyak cara, banyak metode ya. Mungkin ada orang yang mengajarkan dengan cara ekstrim. Bagaimana belajar mati? Dikubur jasadnya hidup-hidup. Ya kan? Dikubur 2 malam, 3 malam. Kadang 1 malam. Bagaimana biar kita tahu rasanya mati itu seperti apa? Ya kan? Tapi itu kan ekstrim. Gak kuat kita kalau terlalu ekstrim. Nah, zikir nafas ini salah satu metode belajar mati yang lembut. Sama halnya seperti kita tidur. Tidur juga tuh mati sebenarnya. Cuma kita kan gak paham itu mati. Gak ada jaminan orang tidur besok bakal bangun lagi, gak ada jaminan. Tapi kenapa kita kok berani, gak ada kita takut. Pernah gak sebelum tidur kita tulis wasiat, nih ya kalau aku mati besok, ini wasiatku. Pernah gak kita berpesan kepada istri, kepada anak kita? Gak pernah kan? Karena kita menganggap tidur itu hal yang biasa. Padahal sejatinya mati juga itu. Nah, begitu pula dalam zikir nafas. Karena pengalaman pertama wajar kita takut, seluruh tubuh ini dingin, nah, wajar. Sebenarnya zikir nafas itu halus dia. Bagaimana bang mati yang lebih ekstrim? Patrap itu. Kalau udah pernah rasakan patrap itu luar biasa. Ya. Lepas tiba-tiba itu tumbang, jatuh ke bawah, jatuh ke belakang jasad kita. Jadi ya memang disitulah pentingnya sosok guru, sosok pembimbing, biar kita itu tidak takut. Sebenarnya DN ini kalau kita amalkan sendiri ya bisa aja. Nggak ada pemandu bang, kayak mana bang? Nggak ada guru macam mana bang? Allah gurunya, Allah yang pandu. Yang penting kita lurus, ya, nggak macam-macam. Cuman bedanya kalau kita nggak ada guru, susah kita. Terjadi sesuatu, terjadi pengalaman ini, pengalaman itu, kita nggak ada tempat bertanya. Makanya wajib punya guru. Jadi itu yang dibilang pelajaran mati. Yang mati itu hanya jasad kita, kesadaran jasad. Lalu kita masuk pada kesadaran jiwa. Itulah yang dibilang belajar mati sebelum mati. Lantas ada lagi pelajaran mati sebelum mati yang kedua. Itu kan dalam segi ritual ya. Dari segi ritual, dari segi spiritual. Belajar mati dengan sebuah metode. Ada lagi belajar mati sebelum mati itu maknanya adalah matikan ego kita. Dalam kehidupan ego kita itu harus mati. Itulah orang yang sudah mati. Kalau ego kita belum mati, ya kita belum belajar mati. Ya, ego yang dimatikan. Macam mana kita mau kenali ego? Macam mana kita mau matikan ego? Ego aja kita nggak kenal. Ya kan?
Saya mau belajar mati bang. Ya udah, matikan egomu. Tapi ego aja saya nggak kenal bang. Kacau kan ya. Gimana? Tetap harus belajar ya. Kita pelajari loh pelan-pelan. Cuman ini yang belum pernah, maunya ada ini ya. Suatu saat kemarin di YouTube ada juga yang tanya, apa itu bang mati yang sebenarnya bang? Dari segi medis macam mana bang? Dari segi medis orang itu memang betul mati atau gimana? Maunya suatu saat kalau ada dokter yang betul-betul ahli medis ya, entah dipasang alat apa kan, detak jantung kita, darah kita, nadi kita, dipasang alat itu maunya ya kan. Habis itu DN kita di situ kayak mana itu? Apakah betul mati atau enggak itu yang kita nggak tahu, itu belum pernah kita coba. Karena reaksinya hampir sama, dingin seluruh tubuh, ya kan? Lemas, dingin, denyutnya melemah, ya. Dan pelajaran-pelajaran sakratul maut itu dapat di zikir nafas itu, ya. Yang detak jantung kita berdetak hebat, sampai di kerongkongan kita itu nyangkut, segala macam itu hampir sama kayak mati yang sesungguhnya ya. Cuman kan kita belum pernah cek atau belum pernah tes secara ilmu kedokteran. Kalau dibilang ya mirip-mirip itu ya, wajahnya pun sama. Kita lihat orang mati dengan lihat orang ber-DN, wajahnya sama. Orang ber-DN dengan orang tidur itu beda wajahnya. Coba perhatikan. Orang yang tidur biasa dengan orang yang berzikir nafas itu beda. Orang yang berzikir nafas kalau dia sudah mencapai yang namanya zauq fana, itu sama kayak orang mati, pucat. Di situ tenangnya luar biasa. Ya. Jadi itulah yang dibilang pelajaran mati itu. Jadi kalau kita sudah belajar mati sebelum mati, apa bang faedahnya? Apa bang tujuannya? Biar kita kenal, biar kita tahu bahwa kehidupan itu bukan di dunia ini saja. Sangat banyak ayat di Al-Quran Allah bilang negeri akhirat, negeri akhirat. Berapa banyak itu ayat disebutkan negeri akhirat. Jadi negeri akhirat itu bukan nanti, sekarang pun ada negeri akhirat. Masa sih bang ada bang? Ya makanya belajar mati dulu, baru kita tahu negeri akhirat. Ya. Entah hadis entah Al-Quran katanya waktu di dunia dan waktu di akhirat itu berapa kali lipat ya perbandingannya ya. Nah coba kita buktikan, belajar mati dulu. 2 jam waktu dunia itu bisa di sana itu berhari-hari waktu akhirat ya. Jadi ini bilang dunia dan akhirat itu ibarat zohir dan batin, atau ibarat jasad dan jiwa. Jasad ini adalah dunia, jiwa ini adalah akhirat ya. Belajarlah mati, barulah engkau tahu siapa dirimu, barulah engkau tahu siapa yang dibilang jiwa. Ya. Diri sebenar diri itu yang mana? Kalau nggak ada metode belajar mati ya nggak bisa kita ke sana, harus ada metodenya. Ya. Jadi kalau ada orang yang belajar hakikat makrifat. Saya ngaji makrifat bang, di mana ngajinya? Di sana. Apa aja yang diajarkan? Hanya dengar ceramah aja bang, gurunya tiap hari ceramah aja. Selagi kita belum menyelami yang namanya kematian, nggak praktek mati, nggak belajar mati, nggak sampai lah kita ke sana. Tiap hari hanya dengar ceramah, nggak ada praktek, nggak akan sampai dan nggak akan paham ya. Jadi kalau kita belajar
kaji hakikat makrifat itu harus ada sebuah metode untuk mencapai yang dibilang mati tadi. Dan salah satunya adalah zikir nafas. Ya. Jadi kita tuh harus ada prakteknya. Jadi bukan hanya belajar, dengar ceramah, tapi nggak disuruh merasakan sendiri, nggak disuruh minum kopinya. Ini kopi loh, kopinya bagus, kopinya enak, kopinya kualitas. Hanya diceritain aja, tapi kita nggak pernah disuruh minum. Nih, coba kamu minum kopinya, nggak pernah. Sampai kapanpun nggak paham kita apa rasa kopi. Jadi belajar itu harus merasakan sendiri. Jadi bukan lagi dibilang katanya. Enggak. Kita udah rasa, udah tahu, udah paham, udah kenal. Jadi tujuannya biar kita paham. Oh iya benar bang, aku udah belajar mati bang. Ternyata ada negeri akhirat itu bang. Di sana itu luar biasa dibanding di dunia ini. Kalau sudah tahu, jangan sia-siakan di dunia ini. Ya. Perbandingannya itu sedikit. Jangan kita sia-siakan selama hidup di dunia ini. Jangan juga terlalu cinta dunia. Kita anggap wah udah surgaku di dunia inilah bang, kita bilang. Ya kamu nggak tahu surga yang di sana. Kita bilang ini udah paling hebat dunia ini. Makanya orang-orang yang sudah belajar ke sana, sudah menyaksikan, sudah paham dia kematian itu. Ya nggak ada apa-apanya dunia ini. Paling di sisa hidupnya hanya ibadah, memperbaiki diri, dia pakai waktunya untuk mendekat kepada Allah, itu aja. Karena dia tahu ada yang lebih lagi. Ternyata nggak ada apa-apanya dunia ini, ya kan? Arahnya itu ke sana. Yang dikatakan belajar mati tadi, ya. Jadi disitulah kita tuh harus siap dari sekarang. Selama ini kita selalu belajar. Bagaimana caranya biar hidup kita senang. Ya. Biar hidup kita senang. Tapi kita nggak pernah belajar bagaimana mati yang senang. Bagaimana mati yang enak. Nggak pernah kita belajar. Yang kita pelajari hidup senang terus. Mati senang ada nggak? Mati yang enak, mati yang senang. Nggak pernah kita belajar. Kayaknya dari sekarang kita belajar. Cepat atau lambat semua kita akan mati. Ya. Dan kita nggak tahu kapan. Dan kita juga belum siap. Kalau tiba-tiba dipanggil itu. Makanya persiapkan diri dari sekarang. Ya. Pokoknya orang-orang yang sudah belajar mati itu pasti berubah hidupnya. Pasti kecintaannya kepada duniawi ini akan memudar. Ya. Kita ngomong ngaji hakikat ma'rifat. Kenal diri, kenal Allah. Kita bilang aku belajar mati sebelum mati. Tapi duniawinya nomor 1. Di mana letak mati itu? Cinta harta, cinta gemerlap, cinta duniawi nomor 1. Berarti belum mati lah orang itu. Gak paham dia hakikat mati. Jadi kalau orang yang betul-betul sudah merasakan yang dikatakan mati sebelum mati, hambar dunia itu. Kalau bisa dia itu minta cepat. Ya Allah, ternyata luar biasa nikmatnya di sini ya Allah. Nggak mau lagi aku pulang ke dunia ya Allah. Kalau bisa minta cepat dia itu. Dan kalau kita ke sana banyak orang nggak mau pulang.
pulang pun diusir. Belum waktumu. Nah, jangan kau minta-minta mati, masih banyak tanggung jawab, masih banyak amanah. Pulang kau ke dunia sana, diusir kita, ya kan? Karena apa? Luar biasa indahnya di sana. Dan di sisa umur ini, di sisa kehidupan kita di dunia ini, apa yang dilakukan? Mendekat, mendekat, mendekat. Akan berusaha mendekat terus kepada Allah, akan berusaha memperbaiki diri. Karena apa? Dia tahu sebentar aja dunia ini. Di situ kecintaan kepada dunia akan sirna, hambar. Ya. Jadi ke sana arahnya yang dikatakan belajar mati sebelum mati. Itu satu. Yang kedua, biar kita kenal kepada Allah. Jika ingin berjumpa Allah, mati dulu baru bisa jumpa, baru bisa bertemu. Karena Allah itu goib. Goib hanya bisa ditemui oleh yang goib. Ya. Jadi aktifkan dulu kesadaran jiwa kita, baru bisa menyaksikan Allah. Ya, nggak bisa kita lihat Allah itu dengan mata kasar, ini nggak bisa. Allah itu goib. Jadi kalau goib ketemu goib, nggak goib lagi, jadi zohir. Ya. Jadi situ kita harus belajar. Ya, kalau kita sudah ke sana memang enak lah, luar biasa. Yang penting jangan takut. Makanya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Bagi teman-teman yang niatnya betul mau belajar, banyak-banyak cerita. Bang, saya udah amalkan bang, begini begitu. Bagaimana bang, benar atau salah? Cerita, biar kita bisa arahkan. Kalau teman-teman mengamalkan sendiri terus nggak mau cerita pengalamannya, ditelan sendiri, ya itu yang bahaya. Karena apa? Kita nggak tahu. Ya, teman-teman yang dialaminya itu benar atau salah, kita nggak tahu. Jadi disitulah kita harus berbagi, ceritakan pengalaman biar diarahkan. Bagi teman-teman yang lain yang sudah pernah ke sana, yang sudah hafal jalannya, mereka akan cerita. Oh, kamu udah benar. Oh, kamu itu salah tuh. Jangan ke kiri jalanmu, harus ke kanan. Atau oh itu udah benar. Tanda-tandanya sudah sampai situ. Nah, orang tua akan cerita. Ya. Jadi untuk pemula pasti takut. Yang namanya sesuatu yang baru siapapun takut, ya. Jangankan kita, sekelas nabi saja takut. Apa contohnya bang? Nabi apa yang takut bang? Nabi Musa. Ketika tongkatnya berubah jadi ular, Nabi Musa lari. Kenapa lari? Karena nggak ada ilmu, karena nggak tahu. Ketika Allah jelaskan sesungguhnya para nabi tidak perlu takut di hadapanku. Ya. Di situ baru Nabi Musa nggak takut lagi. Kurang apa itu hebatnya tauhid dan keimanannya? Takut juga, manusiawi. Jadi jangan dibilang nggak ada yang takut. Ya. Berubah tongkatnya jadi ular, lari dia. Kenapa? Nggak ada ilmu. Begitu pula kita, dingin satu badan. Aku takut mati bang, kuntikan DN-nya. Wajar kita takut. Makanya cerita seperti ini biar nggak takut lagi, biar kita arahkan, ya. Jadi jangan sampai kita salah tafsir nanti. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang lain. Ayolah, sama-sama kita belajarlah. Belajar mati sebelum mati. Itu sering kita dengar itu, tapi kita nggak paham. Carilah guru yang bisa mengantar ke sana. Carilah guru yang hafal jalannya. Kalau hanya sekedar dengar ceramah, tapi kita nggak pernah rasakan sendiri, nggak akan sampai kita ke sana. Cari guru yang betul-betul bisa mengajak kita meminum kopinya, tahu kita rasanya.